السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله في هذه الليلة المباركة اجتماع مبارك، ونسأل الله أن يبارك فينا وفي الحاضرين، وأن يعمنا وإياكم بالرحمة والمغفرة والرضوان. Alhamdulillah, beliau mengatakan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan pada malam hari ini, yaitu kita bisa berkumpul, dan mudah-mudahan dengan perkumpulan kita malam hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. واجتماع ما شاء الله مبارك عند مسجد مفتاح الجنة، نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة إن شاء الله. Dan beliau mengatakan, Masya Allah, perkumpulan yang penuh dengan keberkahan yang kita rasakan pada malam hari ini, ditambah lagi kita mengadakan acara maulid ini yang berkaitan dengan Masjid Miftahul Jannah, dan mudah-mudahan dengan nama Miftahul Jannah itu kita bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى هذا الاجتماع، كم من قوم يجتمعون ولكن اجتماعهم ليس لله ولا لأجل الله ولا محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan dari salah satu kasih sayangnya Allah yang diberikan kepada kita adalah kita berkumpul seperti pada malam hari ini. Dan perkumpulan kita ini penuh dengan kemuliaan. Kenapa begitu? Karena banyak dari perkumpulan-perkumpulan di tempat yang lain atau di tempat yang beda, yang tidak semua perkumpulan tersebut membawa seseorang kepada Allah atau kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. ونحن اجتمعنا محبة في الله ومحبة في النبي صلى الله عليه وسلم. Dan kita berkumpul di sini tidak ada lainlah tujuan kita kecuali kita berkumpul dengan tujuan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهناك فرق في من يحب الله ومن يحبه الله سبحانه وتعالى. Dan perlu diketahui di situ ada perbedaan antara orang yang cinta kepada Allah dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. فنسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا الاجتماع ومحبتنا لله ولرسوله أن يحبنا الله سبحانه وتعالى. Mudah-mudahan semoga kita memohon kepada Allah dengan kumpulnya kita malam hari ini karena Allah, kita semuanya yang hadir dijadikan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل. Telah diriwayatkan di dalam hadisul qudsi dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana hadis tersebut mengatakan bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya, maka Allah memanggil malaikat Jibril. يقول يا جبريل إن الله يحب فلانا ابن فلان فأحبه فيحبه جبريل. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril dan mengatakan, wahai Jibril, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah cinta kepada fulan bin fulan, disebutkan namanya dan disebutkan nama orang tuanya, maka cintailah orang tersebut, cintailah hamba tersebut. Maka dengan itu Jibril cinta dengan hamba Allah yang disebutkan namanya tadi. ثم ينادي جبريل يقول يا أهل السماء إن الله يحب فلانا ابن فلان فأحبوه فيحبه أهل السماء. Lalu tidak sampai di situ para hadirin, setelah Jibril mencintai hamba Allah tersebut, maka Jibril juga memanggil para penghuni langit dan mengatakan, wahai penghuni langit, ketahuilah
bahwa Allah Subhanahu wa taala telah cinta dengan hambanya. Disebutkan lagi fulan bin fulan, namanya dan nama ayahnya. Maka cintailah hamba tersebut. Lalu para penghuni yang ada di langit dari makhluk-makhluknya Allah mencintai orang yang disebutkan namanya tadi. ثم يوضع له القبول في الأرض. Lalu yang dia dapati atau orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tadi mendapatkan penerimaan yang luar biasa di atas muka bumi ini. فيحبه الناس في الأرض. لماذا؟ لأن اسمه قد ذكر عند الله سبحانه وتعالى فأحبه الله وأحبه أهل السماء فيحبه الناس محبة لله سبحانه وتعالى. Maka orang tersebut akan dicintai dan diterima di dunia dan dimanapun di bumi ini. Sebab dari apa? Sebab dari cinta sebelumnya yang dikatakan bahwa Allah cinta kepada dirinya, lalu malaikat Jibril, lalu penghuni langit. Dengan cinta tersebut maka orang tersebut menjadi orang yang dicintai dimanapun dan kapanpun. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حبه وحب من يحبه. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, semoga kita diberikan rasa cinta kita kepada Allah dan Allah juga cinta kepada kita. وهذه أحسن المجالس التي تحببنا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. Dan perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang paling baik untuk kita menjadikan diri kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالصحابة كانوا يتسابقون لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. Para sahabat-sahabat terdahulu mereka berlomba-lomba dalam merebut atau mendapatkan kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فكان إذا توضأ صلى الله عليه وسلم كانوا يستبقون على وضوئه صلى الله عليه وسلم. Bahkan dikatakan dalam riwayat, jika Nabi sedang berwudu, Nabi mau sholat berwudu dulu. Nah ketika berwudu tersebut para sahabat berebutan. Mereka berlomba-lomba untuk apa? Mengambil air bekas tumpahan yang jatuh dari wudunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. يلتمسون بركة النبي صلى الله عليه وسلم. Mereka menginginkan mengambil keberkahan dari keberkahannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. من أين جاء هذا الحب؟ الحب جاء من هذا القلب المتعلق بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم. Dan dari mana datang kecintaan tersebut? Para sahabat mempunyai cinta yang luar biasa, datangnya dari hati, yang dimana hati tersebut mempunyai ikatan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وماله ومن أهله ومن نفسه التي بين جنبيه. Dikatakan dalam satu riwayat bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan sempurnanya iman kalian kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kalian mempunyai rasa cinta yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, lebih cinta tersebut daripada jiwa yang ada dan harta yang Allah berikan kepada dirinya. فجاء سيدنا عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحبك فترك ماله وولده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر لأن سيدنا عمر لم تكتمل محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لأن نفسه عادها فيها شيء ثم قال سيدنا عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي التي بين جنبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. Maka diriwayatkan para hadirin sekalian, yang disebutkan tadi dari cerita tentang cinta kepada Rasul, itu riwayat menceritakan dari Sayyidina Umar, yang dimana ketika itu Sayyidina Umar masih ada kurang sedikit dari kesempurnaan cintanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Umar bahwa
kecintaan adalah meninggalkan segalanya dan mengutamakan Allah dan Rasulnya. Lalu Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau begitu sekarang saya akan tinggalkan segalanya. Saya akan dahulukan Allah dan Rasulnya, lalu saya akan tinggalkan kecintaan saya kepada dunia ini, kepada harta saya, bahkan kepada keluarga saya, bahkan kepada diri saya sendiri." Ketika mendengar omongan atau bicaranya Sayyidina Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Maka sekarang wahai Umar, cintamu telah sempurna kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." رجع النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى الغزوات فجاءت امرأة تسأل الصحابة كيف رسول الله. Dikatakan di dalam satu riwayat, Nabi kembali dari peperangannya dan dilihat ada seorang wanita memperhatikan rombongan yang datang bersama Nabi setelah pulang dari peperangan. Lalu ditanya oleh wanita tersebut kepada salah satu sahabat Nabi yang ikut peperangan, mengatakan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada sahabat. ننظر كيف كانت محبة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan, coba lihat bagaimana seorang wanita, seorang ibu cinta yang luar biasa yang diutamakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقالوا لها إن زوجك قتل شهيد. قالت لهم أسألكم عن رسول الله تقولون لي زوجك مات كيف رسول الله. Dan para sahabat berkata kepada wanita tersebut, "Ketahuilah wahai wanita, wahai perempuan, wahai ibu, bahwa engkau punya suami syahid di medan perang." Tetapi wanita tersebut, ibu tersebut mengatakan, "Aku tidak bertanya tentang suamiku. Yang aku tanyakan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaannya, apakah dia pulang dengan selamat atau bagaimana? Yang aku tanyakan Rasulullah, bukan suamiku. Walaupun suaminya meninggal di medan perang, akan tetapi yang ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." فقالوا لها إن ابنيك عندها اثنين من الأبناء مات شهيدان. قالت لهم أسألكم عن رسول الله تقولون لي زوجك مات وابنك مات وابنك أقول لكم كيف رسول الله هل أصيب صلى الله عليه وسلم بشيء في هذه الغزوة. Lalu dikabarkan lagi kepada perempuan tersebut, wanita tersebut. Setelah dikabarkan bahwa suaminya telah mati di medan perang, dikabarkan lagi yang dimana ketika itu ini perempuan, ini wanita mempunyai dua anak dan kedua-duanya ikut ke medan perang bersama ayahnya. Dan dikabarkan bahwasanya dan kedua anakmu juga mati di medan perang. Jadi suaminya meninggal syahid, anaknya yang kedua-duanya juga meninggal juga. Tapi apa yang dikatakan wanita tersebut? "Aku tidak bertanya tentang suamiku, aku tidak bertanya tentang anak-anakku. Yang aku tanyakan dari tadi kepadamu wahai sahabat Rasul, bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia terkena luka? Apakah dia terluka di peperangan? Apakah dia sakit di peperangan? Yang saya tanya dari tadi itu Rasulullah, bukan yang lainnya." فقالوا لها الحمد لله رسول الله رجع ولا يوجد به شيء. قالت الحمد لله كل مصيبة بعدك يا رسول الله هينة. Lalu dikabarkan, alhamdulillah, kalau yang engkau tanya Rasulullah, Rasulullah pulang dengan selamat. Tidak ada yang kurang satu pun, bahkan tidak ada yang terluka sedikit pun. Sahabat mengatakan kepada wanita tersebut begitu. Lalu jawaban wanita tersebut, ibu tersebut mengatakan, alhamdulillah kalau begitu. Ya, kalau Rasulullah pulang dengan selamat, tidak ada yang kurang sedikit pun, maka itu sebuah kenikmatan buat saya. Semuanya selain engkau ya Rasulullah tidak ada apa-apanya. Tapi kalau engkau sudah terluka, itu musibah buat saya. فالمحبة مربوطة بالاتباع، فكانوا الصحابة شديدي الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، يتابعونه في كل آدابه وفي أخلاقه وفي معاملته صلى الله عليه وسلم. Kecintaan itu akan
menggambarkan atau memadukan kita dengan mengikuti. Kalau orang mengatakan cinta, maka dia akan mengikuti orang yang dia cintai. Begitu juga para sahabat ketika mereka cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan cintanya itu para sahabat mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dari segala aspek di dalam kehidupannya mereka semuanya mengambil dan mengikuti langkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahap demi tahap. فلا تصح المحبة من دون اتباع فلا بد من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. Maka kecintaan tidak akan sah, tidak akan dibenarkan seseorang cinta tanpa mengikuti orang yang dia cintai. Jika kita cinta kepada Rasulullah para hadirin, maka kita harus mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Wa nahnu wa iyyakum la budda an nata'allam al-ittiba' lin-nabi sallallahu alaihi wasallam bima annana nuhibbuhu sallallahu alaihi wasallam la budda an nattabi'ah sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma amarna bihi wa natruk kull ma nahana anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang cinta kepada Rasulullah dan berusaha mencintai Rasulullah, kita juga harus mengikuti apa yang diajarkan dari beliau, dan kita juga harus belajar di dalam mengikuti apa yang datang dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang dilarang oleh Nabi, itu semuanya kita harus pelajari dan kita pahami jika kita memang cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. فإنشاءالله ننوي أن نخرج من هذا المولد أن نكون متبعين ومعظمين لشعائر الله سبحانه وتعالى. Maka kita sama-sama keluar dari tempat ini, kita pulang dari majelis ini, kita punya niat. Tidaklah kita pulang, kita sudah tanamkan di dalam hati kita niat bahwa selepas ini, selepas malam ini, selepas majelis ini, kita akan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فنعظم الصلاة، نعظم العبادة، نعظم مجالس الذكر، مجالس العلم، تكون عظيمة في قلوبنا، فلا يوجد شيء عظيم في الدنيا غير ذكر الله ومحبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. Maka yang perlu kita ketahui, kita harus menanam di dalam jiwa kita rasa pengagungan kita kepada ibadah. Kita mengagungkan salat kita. Maksudnya apa? Kita benar-benar menjaga. Dengan kita menghormati salat kita, berarti kita menjaga salat kita. Dengan juga ibadah-ibadah yang lainnya, ketakwaan yang lainnya. Karena tidak ada yang lebih mulia di dunia ini selain kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ibadah-ibadah yang diajarkan langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nakhtim bimithal nanzur kaifa ba'd an-nas la yu'azzimun ma 'azzama Allah. Saya akan tutup ceramah pada malam hari ini karena waktu kita juga sudah malam. Beliau mengatakan saya akan tutup ceramahnya dengan satu contoh yang dimana ada seseorang tidak mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meremehkan apa yang Allah agungkan untuk kita semuanya. الآن تقريبا أغلب الناس نحن وأولادنا وبناتنا يملكون هذا التليفون. Kita semuanya yang hadir di sini, semuanya rata-rata mempunyai telepon, mempunyai handphone yang kita bawa kemana-mana. Anak kita, saudara kita, semuanya punya telepon, punya handphone. ولكن إذا أقيمت الصلاة وما زال بعض الناس يلعب بالتليفون وما زال بعض الناس يريد أن يرسل رسالة بالواتساب والإمام قال الله أكبر بدأ في تكبيرة الإحرام وهو ما زال يلعب بالتليفون وهو ما زال يتكاسل كأن العبادة شيء أمر بسيط وعادي لا يوجد عنده تعظيم من قلبه لكل ما عظم الله سبحانه وتعالى. فهذا مثال بسيط ينبغي علينا أن نعظم ما عظم الله وأن نحقر ما حقر الله سبحانه وتعالى. Dengan handphone tersebut, secara tidak langsung kita tidak sadar bahwa kita telah merendahkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kata beliau bahwa jika kita terdengar suara azan,
panggilan dari Allah untuk melaksanakan salat. Banyak dari kita masih sibuk dengan handphone kita. Bahkan imam sudah melakukan takbiratul ihram, sudah masuk ke dalam salatnya, kita masih sibuk dengan membalas pesan, membalas sesuatu yang kaitannya dengan handphone tersebut, sehingga secara tidak langsung para hadirin kita telah meremehkan apa yang diagungkan oleh Allah untuk kita. Kita telah meremehkan salat kita, yang dimana salat tersebut adalah syiar dari salah satu kemuliaan yang disiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka jika seorang hamba tidak mengagungkan apa yang Allah agungkan, maka termasuk orang-orang yang akan celaka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'd an-nas أول ما يقوم من النوم ما شاء الله ما يذكر الله، أول يفتح التليفون وينظر إلى الواتساب. لا إله إلا الله. بدل، أين ذكر الله؟ النبي قال لك اذكروا الله، فإن الإنسان إذا نام يعقد الشيطان عليه 3 عقد، ولا تنفك هذه 3 العقد إلا بذكر الله وبالطهارة وبالصلاة ركعتين. وبعض الناس ما يفعل هذا، يقوم مع شيطانه وينظر إلى الواتساب والتليفون، ومن الذي رسل ومن الذي لم يرسل. لابد أن نعظم ما عظم الله، نترك إلى أن نقوم نذكر الله، نصلي الفجر ونذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن تطلع الشمس، نكون مع الله ولو سويعات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي فينا إن شاء الله هذا التعظيم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. Begitu juga para hadirin, ada orang bangun dari tidurnya. Bangun dari tidur bukan zikir yang dia ucapkan, bukan kalimat alhamdulillah Allah masih memberikan dia kesempatan hidup, akan tetapi bangun dari tidurnya yang dicari pertama kali adalah handphonenya. Yang dilihat adalah handphonenya. Apakah ada pesan yang masuk atau ada sesuatu yang sedang ditunggu-tunggu atau apapun. Akan tetapi yang dilihat handphonenya. Bukannya seorang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba bangun dari tidurnya, dan sesungguhnya ketika dia tidur, setan itu mengikat 3 ikatan, dan 3 ikatan tersebut tidak akan terlepas atau terbuka kecuali dengan zikir kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah, dengan berwudu kepada Allah, dan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 ikatan tersebut akan terlepas, yang dimana ikatan tersebut datangnya dari syaitan. Nah, kita sekarang lebih sibuk dengan handphone kita, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita di dalam umur kita, kita bangun lagi dari tidur kita diberikan umur lagi oleh Allah, tapi kita lupa dengan apa-apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari zikir-zikir yang harus disebutkan ketika seorang muslim bangun dari tidurnya. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك يا الله بحق هذه الليلة المباركة واجتماعنا على ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا يا رب العالمين، وابعد عنا واصرف عنا شرار الإنس وشرار الجن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أصحاب مسجد مفتاح الجنة وكل الحاضرين والحاضرات وأولادنا ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Amin rabbal alamin. Mungkin sekian cukup. Mohon maaf apabila ada dalam penerjemahan kurang pantas dan kurang sesuai. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.